Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan memberkati setiap saudara dan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Segeralah berlangganan dengan program ini dengan cara mensubscribe channel ini saudara, dan tekan tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, buat ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan beri, di mana saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami melalui firman-Mu, teguhkan kami melalui firman-Mu, hiburkan kami melalui firman-Mu, dan terangi jalan kami melalui firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jamah hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk siap ditaburi oleh firman-Mu, dan Kau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan tentang pengenalan akan Tuhan. Saudara, berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan adalah hal yang lebih berharga dan lebih penting dari apapun di dalam kehidupan ini saudara. Ada begitu banyak hal yang berharga, ada begitu banyak hal yang penting, ada begitu banyak hal yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Tetapi dengar saudara, lebih daripada semuanya itu, yang lebih penting dari semuanya adalah pengenalan akan Tuhan. Dan yang menyedihkan saudara, bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengabaikan pengenalan akan Tuhan. Bagi banyak orang beribadah sudah cukup. Bagi banyak orang menjadi predikat, memiliki predikat menjadi orang Kristen itu sudah cukup. Bagi banyak orang melayani di gereja, setia, beribadah sudah cukup. Tetapi semuanya itu tidak ada gunanya kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan tidak juga dikenal oleh Tuhan. Saudara, itu sebabnya saat ini betapa penting kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan. Biarlah melalui video ayat-ayat emas tentang pengenalan akan Tuhan ini, kita belajar semakin mengenal Tuhan. Hari ini melalui video ini, saudara dibawa semakin mengenal Tuhan dan termotivasi untuk semakin mengenal Tuhan. Saudara, kerinduannya melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Tuhan, saudara akan semakin rindu untuk semakin mengenal Tuhan, dan saudara akan semakin memahami betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan. Dan saya rindu saudara mendengar kesaksian saudara, bagaimana saudara semakin rindu mengenal Tuhan, dan bagaimana saudara semakin mengenal Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Ataupun mungkin saudara adalah orang yang begitu haus dan rindu akan pengenalan akan Tuhan. Dan saya rindu saudara menyaksikan di kolom komentar video ini bagaimana saudara mengalami pengenalan akan Tuhan, supaya itu juga bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang yang menonton video ini. Itu bisa memotivasi setiap anak-anak Tuhan untuk semakin rindu mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan saudara. Saya akan membacakan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Tuhan sebagai berikut. Yang pertama, dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 ini, Paulus menegaskan bahwa kebanggaan-kebanggaan masa lalu dia lepaskan. Bahkan dia anggap itu sebagai sesuatu yang rugi. Dia anggap itu sebagai sampah,
tidak berguna, tidak berarti sesuatu sama sekali dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Jadi saudara, setelah mengalami pengenalan akan Tuhan, Paulus disadarkan dan akhirnya dia kejar pengenalan itu lebih lagi dan lebih lagi. Dan akhirnya dia disadarkan bahwa kebanggaan-kebanggaan dunia yang dia peroleh di masa lalu, sekarang dia sebut sebagai sesuatu yang rugi, sesuatu yang sampah, tidak berguna dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya dia kejar, dan dia kejar terus pengenalan itu di dalam kehidupannya. Saudara, pengenalan akan Tuhan tidak pernah cukup. Kita harus terus lebih mengenal Tuhan. Kita harus terus lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di sana kita akan mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi akan Dia. Itu sebabnya saudara, mari kita lebih mengenal Tuhan, lebih rindu dan haus akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, satu kali saya berbicara dengan seorang tua. Dia adalah seorang pelayan di satu gereja dan dia sudah sangat lanjut usia. Dan melalui perbincangan itu saudara, di satu sisi saya sangat bersyukur. Tapi di sisi lain saya juga sangat sedih. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu kami berbincang-bincang, saya menjelaskan tentang pengalaman saya dengan Tuhan. Bagaimana saya berdoa, bagaimana hubungan saya dengan Bapa di sorga. Ketika saya berdoa, saya mengalami keintiman dengan Bapa di sorga. Saya mengalami pengalaman yang indah dengan Bapa di sorga. Ketika saya menjelaskan itu saudara, dia bingung. Dan akhirnya dia bilang, kenapa aku tidak pernah mengalaminya? Dia kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya saudara. Dia sering khotbahkan itu juga. Tetapi dalam perjalanan keagamaannya, dalam pengiringannya akan Kristus, dia tidak mengalami keintiman dengan Bapa. Di satu sisi, saya bersyukur sebagai orang yang masih muda, Tuhan menganugerahkan bagiku pengenalan akan Dia. Tuhan menganugerahkan bagiku satu hubungan keintiman yang begitu indah dengan Dia, dengan Bapa di sorga. Di sisi lain, saya sedih. Kenapa Bapak ini tidak mengalami itu? Karena memang dia tidak pernah dibawa, dididik, diajar untuk mengalami pengenalan yang lebih intim dengan Bapa. Dia hanya mengetahui dasar-dasar kekristenan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu dia alami. Tapi dia tidak pernah mengupgrade, dia tidak pernah mengejar untuk semakin intim dengan Bapa, untuk semakin mengenal Bapa. Paulus menegaskan, untuk mengejar pengenalan itu, dia anggap sampah kebanggaan-kebanggaan dunia. Saudara, sejauh mana pengenalan saudara akan Tuhan saat ini? Seberapa haus dan rindu saudara untuk mengenal Tuhan? Paulus dalam mengejar pengenalan akan Tuhan, kebanggaan-kebanggaan dunia, dia anggap sampah, dia anggap tidak berarti, dia anggap tidak berguna dan tidak bernilai sama sekali, supaya memperoleh pengenalan yang lebih dalam akan Kristus. Saudara, mari kita kejar pengenalan akan Kristus lebih daripada semuanya. Yang kedua saudara, ayat mas kedua tentang pengenalan akan Tuhan. Dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, Petrus menegaskan bahwa pengenalan akan Tuhan itu membuat umat-umatnya berlimpah dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Kita dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera melalui pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara rindu hidup saudara penuh dengan damai sejahtera Tuhan, kenallah Tuhan lebih dalam. Kalau saudara rindu mengalami kasih karunia yang berlimpah di dalam kehidupan saudara, Allah melimpahkan kasih karunia-Nya, Allah melimpahkan damai sejahteranya, maka
kenallah Tuhan, kejarlah pengenalan akan Tuhan lebih dari apapun. Karena sekali lagi Petrus menegaskan kepada umat-umat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kamu dilimpahi oleh damai sejahtera, kamu dilimpahi oleh kasih karunia Allah ketika kamu mengenal Allah. Saudara rindu kasih karunia Tuhan, kenallah Tuhan. Saudara rindu damai sejahteranya melimpah dalam hidup saudara, kenallah Tuhan. Maka kita akan mengalami kelimpahan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Saudara, banyak orang yang mencari damai dari dunia ini. Banyak orang yang mengejar damai dari dunia ini. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dari dunia ini. Mereka tidak akan pernah memperoleh kedamaian dari perkara-perkara dunia. Kalau perkara dunia ini bisa memberikan kedamaian, maka orang-orang yang sudah terkenal, orang-orang yang sudah kaya raya, sudah punya segala sesuatu, tidak akan berakhir dengan mengenaskan di dalam hidupnya. Kita bisa melihat, saudara, orang-orang yang begitu terkenal, bintang-bintang film, begitu banyak mereka mati karena obat penenang. Kenapa? Karena mereka tidak tenang. Karena mereka tidak mengalami ketenangan damai sejahtera. Padahal segala sesuatu ada. Keamanan, perkara materi, kelimpahan, semua ada pada mereka. Begitu terkenal. Tetapi matinya oleh karena obat penenang. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena mereka tidak mendapatkan ketenangan sehingga mereka harus mengkonsumsi obat penenang. Kenapa? Karena memang ketenangan itu hanya ada pada Tuhan. Kalau kita rindu dilimpahi oleh ketenangan dan ketentraman, maka kenallah Tuhan, kejarlah pengenalan akan Tuhan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, Hosea menegaskan bahwa untuk kita mengenal Tuhan, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Artinya ada usaha yang kita lakukan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Ada tindakan, ada kerinduan, ada hal yang kita kerjakan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Contohnya, saudara, untuk saudara semakin mengenal Tuhan, dengan saudara mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan, maka saudara akan semakin mengenal Tuhan. Ada begitu banyak channel-channel yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan untuk saudara bisa semakin mengenal Tuhan melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah. Saya sendiri membuat beberapa channel, saudara. Ayat-ayat emas firman Tuhan adalah salah satunya. Kemudian renungan penyejuk jiwa untuk renungan pagi, audio Alkitab untuk renungan malam. Channel-channel ini dibuat, saudara, untuk supaya saudara bisa semakin mengenal Tuhan, anak-anak Tuhan bisa semakin mengenal Tuhan. Ada usaha yang dilakukan, ada waktu yang harus disediakan untuk merenungkan firman Tuhan. Ada banyak hal yang lain yang bisa dikerjakan. Artinya apa, saudara? Ada kerinduan dari hati kita untuk kita semakin mengenal Tuhan. Dan ada tindakan-tindakan yang kita kerjakan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Dan kalau kita rindu, kita berbuat, kita bertindak sebagai upaya untuk kita semakin mengenal Tuhan, saudara, maka firman Allah berkata bahwa ia pasti muncul seperti fajar. Saudara, sebenarnya Tuhanlah yang memperkenalkan diri kepada kita. Tanpa Dia memperkenalkan diri kepada kita, kita memang tidak akan bisa mengenal Dia. Tetapi setelah Dia menyatakan diri kepada kita, kita pun ada tindakan yang harus kita lakukan untuk kita bisa semakin mengenal Dia. Dan kalau kita rindu mengenal Dia, firman-Nya berkata Dia akan muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti hujan
pada akhir musim mengairi bumi. Saudara, kalau kita semakin rindu mengenal Tuhan, sehingga kita semakin mengenal Tuhan, maka Tuhan itu akan seperti hujan yang turun pada akhir musim, mengairi bumi. Ada kesegaran, ada suasana baru yang akan terjadi, ada keindahan baru yang akan terjadi ketika Tuhan menyatakan dirinya. Itu sebabnya kenallah Tuhan, rindulah semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian selanjutnya, ayat emas berikutnya tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku buruk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di sekitar gunungku, di seluruh gunung kudusku. Sebab apa? Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Artinya apa? Pengenalan akan Tuhan akan membuat orang atau membuat saya dan saudara mampu bebas dari kejahatan, tidak hidup dalam kejahatan, tidak berlaku busuk. Saudara, kalau hari ini mungkin saudara merasa berat, terbebas dari dosa. Mungkin saat ini saudara sedang dikuasai oleh dosa. Beberapa waktu yang lalu saya membaca dan membalas salah satu komentar di satu video di channel yang saya buat, saudara. Dan kemudian di sana ditanya, dia berkata, ada seorang anak Tuhan yang berkata, "Pendeta, saya begitu rindu bebas dari dosa, apa yang harus aku lakukan?" Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa pengenalan akan Tuhan membuat orang tidak akan berbuat jahat dan tidak akan berlaku busuk. Tidak akan ada yang berbuat jahat dan tidak akan ada yang berlaku busuk. Kenapa? Karena di seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Artinya pengenalan akan Tuhan itulah yang akan membebaskan saya dan saudara dari kejahatan, dari dosa dan kebusukan. Kalau saudara rindu bebas dari segala kejahatan, maka hiduplah dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Hosea pasal yang keempat, ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Saudara, ayat ini firman Allah menuntut, firman Allah marah kepada umat Israel, dan kemarahan itu diakibatkan oleh karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi saudara, betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan, karena murka Tuhan akan nyata bagi orang-orang yang tidak mengenal Dia. Allah akan menuntut orang-orang yang tidak mengenal Dia. Kenapa saudara? Karena Allah itu sendiri telah merendahkan diri. Dia yang meninggalkan sorga, Dia menyatakan dirinya, Dia menjadi manusia, Dia menyatakan dirinya sebagai Mesias yang menebus manusia. Itu sebabnya sangat wajar kalau orang-orang yang tidak mengenal Dia akan Dia tuntut dan akan dimurkai, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengenal Allah, padahal Allah sudah menyatakan dirinya kepada mereka. Itu sebabnya setiap kita saat ini, saudara, hiduplah dalam pengenalan akan Allah. Berusahalah untuk semakin mengenal Allah. Kejarlah pengenalan akan Allah lebih lagi dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Karena Allah akan menuntut dan murka kepada orang-orang yang tidak berusaha, yang tidak mengejar pengenalan akan Dia. Ayat mas berikutnya, saudara, tentang pengenalan akan Allah adalah dari Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku,
Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, di dalam ayat ini firman Allah menegaskan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Artinya, tidak mengenal Allah berakibat kebinasaan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah akan mengalami kebinasaan. Tidak mengenal Allah berarti kebinasaan. Kenapa saudara mereka tidak mengenal Allah? Karena mereka menolak pengenalan akan Tuhan. Sehingga Tuhan juga menolak mereka. Orang-orang yang tidak berusaha, tidak mengejar pengenalan akan Tuhan, akan ditolak oleh Tuhan, akan mengalami kebinasaan. Itu sebabnya dalam hidup kita, saudara, berusahalah, kejarlah pengenalan akan Tuhan. Bahkan firman Allah ini berkata bahwa maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Orang yang tidak mengenal Allah juga akan berdampak kepada anak-anak mereka, karena anak-anak mereka juga akan ditolak oleh Allah. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah akan berdampak anak-anaknya juga tidak mengenal Allah. Itu sebabnya hiduplah dalam pengenalan akan Allah, supaya anak-anak kita, keturunan kita juga mengalami pengenalan akan Allah, saudara. Orang yang tidak mengenal Allah, keturunannya juga akan berakibat tidak mengenal Tuhan dan berakibat kebinasaan kepada keturunan mereka. Ayat emas terakhir, saudara, tentang pengenalan akan Tuhan adalah dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Firman Allah menegaskan bahwa Dia lebih menginginkan pengenalan akan Dia daripada korban-korban bakaran. Artinya, saudara, bagi Tuhan pengenalan akan Dia lebih penting daripada apa yang bisa kita beri bagi Dia. Karena Tuhan adalah Allah yang sempurna, tidak ada yang kurang dari Dia. Dia Allah yang sempurna, saudara. Dan Dia menegaskan bahwa yang paling Dia inginkan adalah pengenalan akan Dia. Dia rindu kita anak-anaknya semakin mengenal Dia. Dia rindu kita anak-anaknya semakin dekat dan intim dengan Dia. Itu yang paling dirindukan oleh Tuhan, saudara. Saudara, bayangkan jika kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, padahal kita tidak memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan sebagai Tuhan kita, sebagai Bapa kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, yang paling Dia inginkan adalah pengenalan akan Dia. Puji Tuhan, saudara, kita telah merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengenalan akan Dia, di mana pengenalan akan Tuhan adalah sesuatu yang lebih penting daripada apapun. Dan itu sebabnya, saudara, pengenalan akan Tuhan harus kita kejar. Paulus berkata bahwa segala sesuatu kuanggap rugi supaya aku bisa mengejar, supaya aku bisa mendapatkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Dibanding dengan pengenalan akan Tuhan, segala sesuatu dianggap rugi oleh Paulus untuk memperoleh pengenalan akan Tuhan, memperoleh pengenalan akan Kristus lebih dalam lagi di dalam kehidupannya. Saudara, pengenalan akan Tuhan, rindukan itu. Biarlah dalam kehidupan kita semakin mengenal Tuhan hari demi hari. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan binasa, tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan akan mengalami damai sejahtera, karena orang-orang yang mengenal Tuhan dilimpahi damai sejahtera dan ketenangan. Puji Tuhan, saudara,
mari kita berusaha untuk semakin mengenal Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, semakin mengenal Dia dan semakin mengenal Dia. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saat ini saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara semakin mengenal Tuhan. Mari ambil sikap berdoa saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu, berkati kehidupan mereka. Dan saat ini yang paling utama yang hamba mohonkan kepadamu ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, supaya mereka Engkau bawa semakin intim dengan Engkau, supaya Engkau membawa mereka semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah hari demi hari mereka semakin dan semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu, karuniai anak-anak-Mu dengan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Karena dengan mengenal Engkau, mereka akan dilimpahi dengan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Engkau akan mengalami kebinasaan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu, bawa mereka semuanya semakin mengenal Tuhan. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang menjamah dan menuntun mereka untuk semakin mengenal Tuhan. Hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu yang menjadi pelanggan video-video di channel ini, mereka dibawa semakin mengenal Tuhan. Berkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang topik Allah yang menyediakan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka di dalam kehidupan kita saudara, apapun Allah sanggup untuk menyediakan. Jika yang tidak ada pun Dia sanggup ciptakan menjadi ada, maka dalam segala kebutuhan saudara, dalam segala perkara dalam kehidupan kita, Allah kita sanggup menyediakan. Allah kita disebut sebagai Allah Jehovah Jireh, artinya Dia Allah yang menyediakan. Adakah saudara dalam kehidupan saudara saat ini saudara begitu merindukan Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyediakan, yang mencukupkan apa yang saudara perlu, apa yang saudara butuhkan? Mari saat ini saudara melalui video ini renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan di dalam kehidupan kita saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang Allah yang menyediakan adalah sebagai berikut. Ayat yang pertama adalah dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan ini saudara adalah konteks yang keadaan atau kisah yang sangat unik, di mana saudara pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Abraham supaya Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Ishak adalah penggenapan janji Tuhan yang sudah begitu lama dinanti-nantikan oleh Abraham. Tapi ketika janji itu digenapi dan kemudian akhirnya Ishak beranjak dewasa, Allah berfirman kepada Abraham supaya Ishak dipersembahkan bagi dia. Dan kemudian saudara, pada waktu itu Abraham mengajak Ishak
ke gunung yang ditentukan oleh Allah untuk mempersembahkan korban bagi Dia. Dan kemudian saat mereka berangkat dan hampir tiba di tempat persembahan korban itu, saudara, bertanyalah Ishak kepada Abraham. Dia berkata, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saudara, pada waktu itu hati Abraham tentu saja akan sangat hancur. Kenapa, saudara? Karena Ishak yang sebentar lagi dia dipersembahkan, karena itu perintah Tuhan pada waktu itu. Bertanya kepada dia, "Di mana anak domba yang untuk korban bakaran itu?" Api sudah ada, kayu sudah ada. Di mana anak domba yang akan dipersembahkan? Tetapi jawaban Abraham begitu luar biasa, saudara, di mana ayat 8 dikatakan, sahut Abraham, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Ada satu hal yang kita belajar di sini, saudara, bahwa Abraham begitu yakin bahwa Allah akan menyediakan korban bakaran bagi dia sebagai pengganti Ishak. Sehingga ketika Ishak bertanya, Abraham berkata bahwa Allah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya. Jadi sekalipun pada waktu itu Abraham tidak mengerti, tidak tahu bagaimana nanti, bahkan mungkin hatinya waktu itu begitu hancurnya, tetapi ada satu yang tidak pernah rubuh dari dalam dirinya, yaitu iman bahwa Allah akan mengerjakan yang terbaik, iman bahwa Allah akan menyediakan, mencukupkan. Dan ternyata benar, saudara. Akhirnya mereka melihat anak domba ada yang tersangkut di sana, dan kemudian anak domba itulah yang dipersembahkan oleh petunjuk Tuhan. Saudara, hal pertama yang kita belajar dari Kejadian 22 ayat 7 sampai 8 ini adalah bahwa untuk kita mengalami penyediaan daripada Tuhan, kita harus hidup dalam iman, keyakinan bahwa Allah kita akan menyediakan. Dan masih kisah yang sama, saudara, dari Kejadian 22 ayat 14. Di sana dikatakan, "Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan." Saudara, di ayat 14 pasal 22 ini, di sana sudah ditegaskan bahwa Tuhan menyediakan anak domba itu. Artinya apa, saudara? Bahwa orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan akan mengalami bahwa Tuhan menyediakan yang dia perlukan, Tuhan menyediakan yang dia butuhkan. Hari ini, saudara, biarlah kita hidup dalam iman. Jika kita rindu mengalami Allah menyediakan, Allah mencukupkan di dalam kehidupan kita. Ayat emas berikutnya tentang penyediaan daripada Tuhan, saudara, adalah dari Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Saudara, berbicara tentang penyediaan Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang materi. Hal yang lain yang jauh lebih penting daripada materi, fasilitas dan sebagainya yang Tuhan sediakan bagi umat-umatnya, saudara. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 12 ini ditegaskan bahwa, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan kemudian kita mengalami keberhasilan, jika tidak ada damai, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Dan yang luar biasa, saudara, di sini dikatakan bahwa Allah kita menyediakan damai sejahtera. Dia bukan hanya menyediakan dan mencukupkan kita secara materi, segala kebutuhan kita, tetapi Dia juga Allah yang menyediakan damai sejahtera bagi kita.
Jadi saudara, mari kita rindukan penyediaan Allah, kecukupan dari Tuhan, bukan hanya perkara materi, tapi Allah menyediakan mencukupkan kita dengan damai sejahteranya. Ayat emas berikutnya tentang penyediaan Tuhan, saudara, adalah dari Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, di ayat ini ada hal yang lain lagi. Selain materi, selain damai sejahtera, hal yang jauh lebih penting dan yang paling utama yang disediakan Tuhan adalah tempat bagi kita di dalam kekekalan. Karena dikatakan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya ke rumah Bapa, dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dia pergi, dia naik ke sorga, dikatakan untuk menyediakan tempat bagi umat-umatnya yang percaya kepada dia. Bagaimana supaya ada tempat bagi kita di sorga, saudara? Kita harus percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi bagaimana supaya kita mengalami penyediaan tempat kekekalan di sorga, di rumah Bapa bagi setiap kita? Percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Kalau saat ini ada saudara yang belum percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, bahwa dia yang telah menebus hidup saudara, menghapuskan dosa saudara, menanggung dosa saudara di kayu salib, ini waktunya saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah Tuhan yang turun dari sorga ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia, dan dia mau mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa dunia, termasuk dosa saya dan saudara. Tetapi dosa siapa yang akan dihapuskan? Dia tanggung di kayu salib dosa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah menyediakan tempat kekekalan bagi kita. Bagaimana kita mengalami Allah menyediakan tempat kekekalan itu? Percaya sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat emas berikutnya tentang penyediaan Tuhan, saudara, adalah dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa apabila satu waktu nanti kemah tempat kediaman kita ini, yang maksudnya tubuh kita, akan dibongkar, maka Allah telah menyediakan satu tempat di sorga, yaitu tempat kediaman yang kekal. Saudara, kita pasti akan mengalami kematian. Itu yang disebut dengan jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar. Roh kita akan keluar dari tubuh jasmani kita yang akan mati dan akan kembali kepada tanah. Dan ketika itu terjadi, saudara, Allah kita telah menyediakan satu tempat di sorga bagi kita, satu kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi sekali lagi, hal yang akan disediakan Tuhan yang jauh lebih penting daripada materi sukacita dunia adalah Dia menyediakan tempat di sorga. Kembali, bagi siapa itu disediakan? Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Ayat berikutnya, saudara, tentang penyediaan dari Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, di sini dikatakan bahwa Dia yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya.
Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan akan mencukupkan yang kita butuhkan. Dia yang akan menyediakan bagi kita sesuatu yang dibutuhkan untuk perkembangan kita. Dan kemudian dari apa yang Dia sediakan itu yang akan Tuhan sendiri kembangkan dalam hidup kita. Dia akan ikut campur tangan supaya apa yang Dia taruh dalam diri kita akan berkembang. Dia yang menyediakan benih untuk ditabur, dan Dia yang akan membuat benih itu bertumbuh dan berlipat kali ganda sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadi hal berikutnya yang disediakan oleh Tuhan, saudara, Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk kita menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita, supaya hidup kita mengalami pelipat gandaan, mengalami perkembangan dalam apa yang dirindukan Tuhan, supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Ayat emas terakhir, saudara, tentang penyediaan Tuhan adalah dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat 11. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, kita sudah belajar tentang penyediaan Tuhan. Tuhan menyediakan secara materi, Tuhan menyediakan yang dibutuhkan, Tuhan menyediakan sukacita damai sejahtera, Tuhan juga menyediakan tempat kekekalan bagi kita. Dan hal terakhir yang kita belajar di sini, untuk kita mengalami penyediaan Tuhan, kita belajar dari Ayub, di mana sampai akhirnya dia mengalami Tuhan menyediakan berlipat kali ganda. Itu terjadi ketika dia tekun menghadapi prosesnya, menjalani prosesnya. Di mana sekalipun proses itu begitu berat bagi Ayub, segala sesuatu harta bendanya hilang. Anak-anaknya juga pada akhirnya meninggal. Istrinya juga mengutuki dia dan pergi meninggalkan dia. Ditambah lagi Ayub kena penyakit yang parah sekali. Dan dalam semuanya itu, saudara, ditambah lagi datang teman-temannya, bukan datang untuk menghibur dan menguatkan, tetapi mereka datang untuk menghakimi Ayub, menyalahkan Ayub. Tetapi dalam semuanya itu, Ayub bertekun. Dan atas ketekunannya itu, saudara, pada akhirnya dia mengalami penyediaan Tuhan. Demikian juga hari ini, saudara, untuk kita mengalami penyediaan Tuhan, kita harus hidup tekun, menantikan Tuhan menyediakan. Dia menyediakan segala kebutuhan kita, materi. Dia menyediakan segala yang kita perlukan dalam segala perkara. Sukacita damai sejahtera juga Dia yang menyediakan. Dan kemudian yang terakhir yang paling penting, bahwa Dia yang menyediakan tempat bagi kita di dalam kekekalan. Mari kita jalani hidup kita dengan tekun, saudara. Maka di dunia ini kita mengalami penyediaan Tuhan, dan di akhirat nanti kita juga akan mengalami penyediaan Tuhan. Kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyediaan Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Biarlah hari ini iman saudara dibangkitkan ketika saudara merenungkan, mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyediaan Tuhan. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa bagi saudara, supaya saudara mengalami penyediaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ayat emas tentang penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan di dalam kehidupan umat-umatnya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan damai sejahtera juga Engkau sediakan bagi mereka. Dan yang paling penting, biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini, mereka percaya sungguh bahwa bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka mengalami Tuhan menyediakan tempat di kekekalan bagi mereka.
Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biar setiap anak-anak-Mu ini mengalami penyediaan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Lawat mereka, berkati mereka. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menyediakan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Saya percaya saudara, setiap kita merindukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena jika Allah yang berkuasa itu menyertai kita, segala perkara bisa jadi. Allah yang penuh kasih itu menyertai kita, maka kasih-Nya akan melimpahi kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara, kita merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita mengalami penyertaan Tuhan dan apa yang akan terjadi jika Allah menyertai kehidupan kita. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, umat-umatnya saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa Yusuf di dalam kehidupannya dia mengalami keberhasilan dalam apapun yang dia kerjakan. Bahkan tuannya pun pada waktu itu melihat bahwa keberhasilan itu ada pada Yusuf dalam semua hal yang dia kerjakan. Dan yang menjadi rahasia sehingga Yusuf mengalami keberhasilan dalam apapun yang dia kerjakan di rumah Potifar saudara adalah karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan Potifar pun melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf di dalam kehidupannya. Dan penyertaan Tuhan itulah yang menjadikan dan membuat segala yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini kita belajar bahwa yang akan menjadikan kita berhasil adalah penyertaan Tuhan. Jika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, kita akan mengalami keberhasilan dalam apapun yang kita kerjakan. Itu sebabnya mari rindukan penyertaan Tuhan, harapkan dan mohon penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Penyertaannya akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Ayat emas kedua tentang penyertaan Tuhan saudara adalah dari Kejadian 39 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Setelah Yusuf difitnah oleh istri Potifar saudara, dan kemudian Yusuf dipenjara. Ketika Yusuf dipenjara pun, oleh karena penyertaan Tuhan, maka kepala penjara itu begitu menyayangi Yusuf. Bahkan Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu dan mempercayakan banyak hal kepada dia. Yang bisa kita lihat di sini saudara, bahwa dimanapun Yusuf berada, dia menjadi orang kesayangan. Dia dikasihi dan disayangi oleh pemimpinnya. Dia dikasihi dan disayangi oleh sekelilingnya. Artinya bahwa orang yang disertai oleh Tuhan itu disukai oleh orang saudara. Itu akan disukai, orang itu akan disukai oleh sekelilingnya. Artinya dalam kehidupan kita, ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan melihat penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dan mereka pasti akan menyukai apa yang disertai oleh Tuhan.
Waktu di rumah Potifar juga dikatakan bahwa setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Demikian juga waktu di penjara, kepala penjara itu melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan kepala penjara itu menyayangi Yusuf. Dan demikian juga dalam hidup saudara. Ketika saudara hidup dalam penyertaan Tuhan, orang-orang yang di sekeliling saudara akan menyukai saudara karena penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan saudara adalah dari Keluaran pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Saudara, firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai 12 ini adalah firman yang ditujukan Tuhan kepada Musa ketika Tuhan memanggil Musa. Dan kemudian Musa merasa bahwa dirinya tidak mampu. Musa beralasan. Tetapi Tuhan berkata bahwa siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah Tuhan? Lalu kemudian Tuhan berkata bahwa pergilah, sebab aku akan menyertai engkau dan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, ada satu tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan kepada Musa. Tuhan panggil Musa menjadi pemimpin bagi orang Israel untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan dalam tanggung jawab yang besar itu, Musa merasa bahwa dirinya tidak mampu. Musa merasa bahwa dia tidak akan sanggup, sehingga Musa beralasan. Tetapi Tuhan berkata bahwa aku yang akan menyertai engkau, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Saudara, hal yang kita bisa belajar dari sini tentang penyertaan Tuhan adalah bahwa penyertaan Tuhan akan memampukan seseorang untuk menanggung, memikul tanggung jawab yang besar. Penyertaan Tuhan akan memampukan orang itu untuk menyelesaikan tugas yang besar di dalam kehidupannya. Musa pada akhirnya bisa menjadi pemimpin, dan Musa adalah pemimpin terbesar di sepanjang sejarah. Kenapa, saudara? Padahal sebelumnya Musa merasa tidak mampu, Musa merasa tidak sanggup, karena penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan memampukan Musa untuk berbicara kepada orang Israel, memampukan Musa untuk memimpin orang Israel. Apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan saudara saat ini? Mungkin saudara sedang sebagai seorang pemimpin, mungkin saudara sebagai seorang pejabat, atau apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara dalam kehidupan saudara. Dengar saudara bahwa saudara butuh penyertaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan akan memampukan saudara menjadi pemimpin yang hebat, menjadi orang yang hebat dalam menyelesaikan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun tanggung jawab yang saudara punya dalam hidup saudara, rindukanlah penyertaan Tuhan, karena penyertaannya akan memampukan kita. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan saudara adalah dari Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa umat-umatnya, orang-orang Israel dalam menghadapi orang Kanaan. Dan pada waktu itu,
pengintai-pengintai yaitu Yosua dan Kaleb berkata bahwa janganlah takut, karena Allah mereka telah meninggalkan mereka, berhala mereka telah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Artinya saudara, bahwa pada waktu itu orang Israel menghadapi bangsa-bangsa yang besar di tanah Kanaan, sedangkan mereka bangsa yang kecil. Tetapi dengar saudara, sekalipun mereka bangsa yang kecil menghadapi bangsa-bangsa yang besar di tanah Kanaan, tapi pada akhirnya mereka bisa menaklukkan tanah Kanaan. Mereka bisa menguasai tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Oleh karena apa saudara? Oleh karena Tuhan menyertai mereka. Itu artinya bahwa dalam hidup kita, apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang kita hadapi, seberapa besar pun pergumulan kehidupan kita, penyertaan Tuhan atas kita sanggup menaklukkan semuanya itu saudara. Sanggup menaklukkan dan menyelesaikan semuanya itu. Itu sebabnya mari kita rindukan penyertaan Tuhan. Dan firman Allah ini berkata di kalimat terakhir bahwa sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Jika kita percaya Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada masalah yang kita lihat, kepada persoalan yang ada di hadapan kita. Mari kita hadapi dalam penyertaan Tuhan. Karena kalau kita hadapi semuanya dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa masalah besar, persoalan yang besar, kebutuhan yang besar, dan sebagainya, kita sanggup taklukkan semuanya oleh karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang menyertai saudara, sehingga saudara akan dapat menaklukkan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan saudara adalah dari Bilangan pasal 14 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana, di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Saudara, di sini kita akan melihat dan belajar sesuatu yang sebaliknya, di mana di ayat-ayat sebelumnya bahwa penyertaan Tuhan itu memberi kemenangan, penyertaan Tuhan memberi kekuatan bagi umat-umat Tuhan. Tapi di sini di Bilangan pasal 14 ayat 43 ditegaskan bahwa mereka tidak akan dilindungi lagi. Tuhan berbalik dari mereka dan Tuhan tidak menyertai mereka, sehingga mereka akan dikalahkan, mereka akan ditewaskan, mereka akan mengalami kekalahan karena Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Kenapa Tuhan tidak menyertai mereka? Karena mereka membelakangi Tuhan. Artinya saudara, mereka tidak peduli kepada Tuhan, bahkan mereka mengabaikan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam peperangan, dalam apa yang mereka sedang jalankan saudara. Maka akhirnya Tuhan juga tidak menyertai mereka. Dan ketika Tuhan tidak menyertai mereka, kekalahanlah yang mereka alami di dalam hidup mereka. Itu juga artinya bahwa di dalam kehidupan kita, jika kita hidup tanpa penyertaan Tuhan, maka kekalahan yang akan kita alami di dalam hidup kita saudara. Kita butuh penyertaan Tuhan yang sanggup memberi kemenangan bagi setiap kita. Ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan adalah dari Ulangan pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Hal yang ditegaskan di sini saudara, bahwa penyertaan Tuhan membuat umatnya berkecukupan dan tidak kekurangan apapun. Dan hari ini pun saudara, bahwa penyertaan Tuhan akan memberi kecukupan bagi setiap kita. Itu sebabnya rindukan penyertaan Tuhan terus di dalam hidup kita. Ayat mas berikutnya tentang penyertaan Tuhan saudara adalah dari Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-4.
Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Dengan tegas firman Tuhan ini berkata, saudara, bahwa penyertaan Tuhan akan memberi kemenangan dalam peperangan yang dihadapi oleh umatnya. Demikian juga dalam hidup kita, dalam pergumulan kita, penyertaan Tuhan akan memberi kemenangan bagi setiap kita. Itu sebabnya rindukan penyertaan Tuhan. Ayat emas berikutnya, saudara, adalah dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Waktu itu musuh yang dihadapi adalah musuh yang besar. Tapi firman Allah menegaskan kepada mereka, jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan menyertai engkau dan Dia memberi kemenangan. Penyertaan Tuhan memberi kemenangan bagi kita, umat-umatnya. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang penyertaan Tuhan adalah dari Ulangan pasal 31 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Sekali lagi, dalam posisi pemimpin, tadi kepada Musa juga diberi janji penyertaan. Kali ini kepada Yosua juga Tuhan memberi janji penyertaan bagi dia. Dan penyertaan Tuhan itu akan memberi kemenangan. Itu sebabnya sekalipun musuh yang dihadapi, musuh yang besar, bangsa yang besar, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan menyertai. Artinya, saudara, bahwa dalam kita menjalani hidup kita, jika kita sadar, jika kita tahu bahwa Tuhan menyertai, maka kita akan hidup dalam ketenangan hati. Kita kuat, kita teguh oleh penyertaan Tuhan. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang penyertaan Tuhan adalah dari Yosua pasal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji kepada Yosua dalam dia memimpin orang Israel bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dan kalau Tuhan menyertai dia, tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi dia. Artinya kuasa Tuhan akan menghancurkan segala kekuatan musuh ketika Tuhan menyertai Yosua dalam hidupnya. Ayat emas terakhir, saudara, tentang penyertaan Tuhan adalah dari 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Sebagai ayat terakhir, firman Tuhan ini menegaskan, saudara, bahwa Tuhan memberi keberhasilan dalam perjalanan hidup kita jika kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Percayalah bahwa saudara akan mengalami keberhasilan dalam hidup saudara kalau saudara rindukan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Kita sudah belajar banyak, merenungkan banyak tentang ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, saudara, dan biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa Tuhan menyertai kehidupan saudara. Saya akan berdoa memohon penyertaan Tuhan atas seluruh kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sudah merenungkan ayat-ayat firman-Mu tentang penyertaan-Mu, ya Tuhan, bahwa sungguh Engkau rindu menyertai kami dan Engkau rindu melakukan perkara besar dalam hidup kami ketika Engkau menyatakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, ajar mereka berjalan dalam penyertaan Tuhan. Mereka rindukan selalu penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, karena penyertaan Tuhanlah yang akan memberi keberhasilan dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan ayat emas tentang penyertaan Tuhan saat ini. Biarlah berkat-Mu mengalir bagi mereka, penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka, sertai hidup mereka, sertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan Tuhan.
Saudara, dalam kehidupan manusia, seringkali manusia mencari perlindungan, mencari keamanan dari perkara-perkara dunia. Tetapi coba kita pikirkan, saudara, apakah yang bisa memberi keamanan di dunia ini? Apakah materi, harta benda, fasilitas bisa memberi keamanan? Kalau kita jujur, saudara, bahwa semuanya itu dalam hitungan detik bisa lenyap habis. Bahkan di masa pandemi seperti ini, saudara, tidak ada orang yang bisa menjamin hidupnya aman. Hanya Tuhanlah perlindungan, karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang berotoritas. Dia sanggup melakukan segala perkara, segala sesuatu ada dalam tangan dan rencananya. Itu sebabnya kepada Dialah seharusnya kita berlindung, dan kita mencari perlindungan daripadanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, melalui video ini kita akan merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan Tuhan bagi umat-umatnya. Kita akan merenung bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan dan bagaimana Tuhan menyatakan perlindungannya di dalam kehidupan kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara, adalah dari Mazmur 9 ayat yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Firman-Nya ini, saudara, menegaskan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu mereka mengalami kesesakan. Allah yang kita sembah adalah Allah tempat perlindungan bagi kita saat kita mengalami kesesakan, saat orang-orang menindas, saat orang-orang merendahkan. Mungkin itu yang saudara sedang alami hari ini. Saudara mengalami kesesakan, mungkin saudara diperlakukan tidak adil, mungkin saudara merasa tertindas di dalam kehidupan saudara. Dalam situasi seperti itu yang saudara alami, saudara, alamilah Tuhan yang menjadi perlindungan bagi saudara. Berserahlah kepada Dia, karena Dialah yang menjadi tempat perlindungan kita sebagai orang-orang yang hari ini mungkin mengalami kesesakan di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Ayat emas yang kedua tentang perlindungan Tuhan, Mazmur 14 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa orang-orang yang menindas orang benar, orang-orang yang menekan, mengolok-olok, menghina, merendahkan orang benar, satu saat mereka akan ditimpa kekejutan yang besar. Kenapa, saudara? Karena Tuhan akan menyatakan perlindungannya bagi umat-umatnya yang diolok, yang dihina, yang direndahkan, yang tertindas. Hari ini mungkin saudara direndahkan, hari ini mungkin saudara dihina, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan itulah tempat perlindungan kita. Dan satu saat orang-orang yang menganggap kita rendah, satu saat mereka akan terkejut. Bukan karena kita membalas, saudara, karena mereka akan melihat bahwa Tuhan melindungi kita. Dia akan menyatakan perlindungannya yang mengubah situasi dan keadaan kehidupan kita. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang perlindungan Tuhan adalah Mazmur 37 ayat 39-40. Demikian firman Tuhan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya.
Kembali saudara, di dalam ayat ini juga kembali ditegaskan bahwa orang-orang benar yang mengalami kesesakan, yang mengalami tindasan, Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi mereka, dan Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan meluputkan mereka. Itu yang dicatat oleh firman Tuhan ini, itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini saudara, bahwa dalam hidup kita, ketika saudara mengalami ketersesakan, ketika saudara mengalami ditindas, maka berlindunglah kepada Tuhan dan Dia akan menyelamatkan, meluputkan. Dikatakan di sini saudara bahwa Tuhan itu tempat perlindungan bagi orang yang benar. Karena orang benarlah yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu artinya bahwa apapun yang kita alami, tetaplah hidup dalam kebenaran, maka Tuhan menjadi perlindungan bagi kita. Dan kalimat terakhir dikatakan bahwa sebab mereka berlindung padanya. Jadi bagaimana umatnya mengalami Tuhan melindungi mereka dalam ketersesakan? Karena umatnya berlindung kepadanya. Jadi dengan hidup benar, dengan hidup berlindung kepada Tuhan, kita akan mengalami Tuhan melindungi kita, menyelamatkan kita, meluputkan kita dari tindasan, dari ketersesakan. Tuhan menyatakan perlindungannya bagi setiap kita. Ayat emas berikutnya saudara tentang perlindungan Tuhan adalah Mazmur pasal 73 ayat 27 sampai 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Di dalam Mazmur 73 ayat 27 sampai 28 ini saudara ditegaskan bahwa orang yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Bahkan orang yang menjauh dari Tuhan itu disebut sebagai pejinah. Orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang yang berzina di hadapan Tuhan. Tetapi pemazmur ini berkata bahwa tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Kalau ada orang-orang yang menjauh dari Tuhan karena situasi dan keadaan, karena kondisi, mereka adalah orang yang berzina di hadapan Tuhan dan akan mengalami kebinasaan. Tetapi sekalipun mungkin ada kesesakan, tetapi kita tetap dekat dengan Tuhan, menaruh tempat perlindungan, kita berlindung pada Tuhan, maka Dia akan melindungi kita. Dan kalimat terakhir dikatakan supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Artinya apa saudara? Akan kita alami pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, akan kita alami Tuhan bertindak dalam kehidupan kita ketika kita berlindung kepada Dia dan tetap dekat kepada Dia apapun situasinya. Itu sebabnya apapun keadaannya jangan pernah menjauh dari Tuhan, tapi tetaplah berlindung, tetap tinggal dekat dengan Tuhan, maka saudara akan dilindungi dan satu saat saudara bisa menceritakan pekerjaannya yang besar yang Dia nyatakan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang perlindungan Tuhan saudara adalah dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di dalam Mazmur 91 ini saudara ditegaskan bahwa orang yang berlindung pada Tuhan, bermalam di naungan yang maha kuasa, artinya dia berlindung berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka akan berkata. Kenapa akan berkata? Karena mereka akan mengalami apa yang mereka alami. Mereka akan mengalami perlindungan Tuhan, sehingga mereka akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Jadi orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka bisa bersaksi bahwa Tuhanlah perlindungan di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan. Artinya mari kita berlindung kepada Tuhan jika kita rindu mengalami perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam segala kondisi kehidupan kita. Ayat emas berikutnya tentang perlindungan Tuhan adalah dari Amsal pasal yang ke-10 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Saudara, alangkah indahnya firman Tuhan ini berkata bahwa jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang jahat. Artinya saudara, bahwa ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, ketika kita melangkah di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan akan menjadi perlindungan bagi kita ketika kita menjalaninya dengan penuh ketulusan. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam kejahatan, mereka akan mengalami kebinasaan. Itu artinya supaya kita mengalami perlindungan di dalam Tuhan, maka berjalanlah di jalan Tuhan dan hiduplah dalam ketulusan, karena jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Berjalanlah di jalan Tuhan dan kemudian hidup dalam ketulusan, maka saudara akan mengalami perlindungan Tuhan di dalam hidup saudara. Ayat emas selanjutnya tentang perlindungan Tuhan saudara adalah dari Amsal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara, dikatakan di sini bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, maka di dalam hidupnya ada ketentraman dan ada perlindungan dari Tuhan. Jadi untuk kita mengalami ketentraman, untuk kita mengalami perlindungan dari Tuhan, saudara, maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Bahkan bukan hanya kita mengalami ketentraman, kita dilindungi, tetapi dikatakan juga ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sekali lagi, iblis akan berusaha terus untuk menghancurkan umat manusia, menjerat umat manusia. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, mereka akan dilindungi, mereka akan hidup tentram, mereka akan hidup aman dari segala jeratan iblis. Itu sebabnya hiduplah takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan yang terakhir saudara adalah dari Zefania pasal 3 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa akan ada satu umat, satu kumpulan umat yang terluput, yang dilindungi oleh Tuhan, yaitu mereka yang rendah hati, mereka yang sekalipun lemah, tetapi mereka tidak putus asa, tetapi mereka berlindung kepada Tuhan. Dan mereka punya karakter yang benar, yakni mereka hidup dalam kejujuran, mereka tidak melakukan kelaliman, mereka tidak melakukan penipuan, kata firman Tuhan ini saudara. Jadi untuk kita mengalami perlindungan Tuhan, sekalipun kita mungkin orang yang lemah, ada Tuhan yang menjadi perlindungan bagi kita, dan Tuhan pasti akan meluputkan kita.
Dan apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita? Hiduplah dalam kerendahan hati, karena orang yang rendah hatilah yang diluputkan oleh Tuhan. Hiduplah dalam kejujuran. Jangan hidup dalam kelaliman atau penipuan, tapi hiduplah dalam kejujuran, maka Tuhan akan melindungi. Puji Tuhan saudara, kita telah merenungkan beberapa ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan. Dalam kehidupan kita, biarlah perlindungan Tuhan nyata dan iman saudara dibangkitkan saat ini ketika merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang perlindungannya dalam kehidupan kita. Dan saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara sehingga nyatalah perlindungan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan-Mu. Kami sudah banyak merenungkan Tuhan bahwa Engkau Allah yang melindungi kami umat-umat-Mu. Engkau rindu menyatakan perlindungan-Mu, dan kami pun harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu supaya perlindungan-Mu nyata bagi kami. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ayat emas ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Biarlah perlindungan-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang rancangan Tuhan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau Dia merancangkan sesuatu, Dia merancangkan berdasarkan kemahatauannya. Itu sebabnya apapun yang dirancangkan Tuhan tidak akan pernah salah, karena Dia tahu. Dia Maha Tahu sesuatu yang belum terjadi, Dia tahu. Dan apa yang dirancangkan Tuhan, itulah yang terbaik. Dan demikian dalam hidup kita saudara. Apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita, itulah yang terbaik. Kenapa saudara? Karena Dia tahu hari esok kita, Dia tahu masa depan kita, Dia tahu segala sesuatu ke depan, bahkan sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya Dia merancangkan segala sesuatu dalam hidup kita berdasarkan pengetahuannya, kemahatauannya tentang masa depan kita. Kalau kita merancangkan sesuatu dalam hidup kita saudara, itu belum tentu yang terbaik. Karena kita tidak tahu hari esok. Malah apa yang kita rancangkan dalam hidup kita, yang kita pikir itu yang terbaik, itu malah bisa menjadi malapetaka di dalam hidup kita, karena kita tidak tahu hari esok. Tetapi Allah kita tahu segala sesuatu, Dia Maha Tahu, dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Dia merancangkan yang terbaik bagi kita, dan rancangannya pasti akan digenapi dalam hidup kita. Saya percaya saat ini saudara, setiap kita rindu rancangan-rancangan Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita berjalan menuju rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang rancangan Tuhan bagi kita adalah yang pertama, Amsal 19 ayat 21. Demikian firman Tuhan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, dalam hidup ini mungkin kita bisa merancangkan banyak hal, tetapi kuasa, keputusan, otoritas itu ada di dalam tangan Tuhan. Rancangan kita bisa gagal, tapi rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Itu sebabnya saudara, jika firman Tuhan ini berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, supaya hidup kita tidak sia-sia merancangkan sesuatu yang bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kita akan sia-sia, hidup kita akan mengalami kegagalan. Maka mari kita belajar memahami rancangan Tuhan. Mari kita belajar memahami kehendak Tuhan. Mari kita belajar memahami keputusan Tuhan,
karena keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Kita merancangkan sebaik mungkin pun, kita merancangkan sematang mungkin pun dalam hidup ini, kalau bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan, maka tidak akan ada artinya. Semuanya akan menjadi sia-sia. Waktu kita akan menjadi sia-sia, usaha kita akan menjadi sia-sia, perjuangan kita akan menjadi sia-sia. Tetapi jika kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, maka akhirnya oleh otoritasnya, kuasanya, rancangannya digenapi, dan kita berjalan dalam rancangannya, maka kita akan mengalami dan menikmati rancangannya digenapi dalam hidup kita. Ayat emas kedua, saudara, tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah dari 1 Korintus pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Saudara, dalam konteks ini yang dimaksud dengan rancangan orang-orang berhikmat adalah orang yang berpikir bahwa mereka berhikmat dan mereka tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Mereka tidak menganggap Tuhan sebagai yang berotoritas, yang berkuasa atas semuanya. Maka sekalipun mereka begitu dianggap berhikmat secara dunia, maka firman Tuhan berkata bahwa segala rancangan mereka sesungguhnya semuanya adalah kesia-siaan belaka. Saudara, alangkah menyedihkannya jika di dalam hidup ini ada orang yang belajar banyak, ada orang yang kemudian atas hikmat yang dia peroleh melalui belajar banyak di sepanjang kehidupannya, dan kemudian dia membuat rancangan-rancangan atas kehidupannya. Dia melakukan yang terbaik, dia menggunakan hikmat yang dia miliki, dia gunakan waktu dan semua kapasitas yang dia miliki untuk merancangkan sesuatu dalam hidupnya. Lalu kemudian apa yang dia kerjakan, itu semuanya kesia-siaan. Bayangkan saudara, jika hidup yang singkat dan hidup yang hanya sekali ini, hidup kita habis untuk sesuatu yang sia-sia. Bukankah itu sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara? Dan demikianlah semua usaha, semua rancangan-rancangan orang berhikmat jika mereka tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya seberhikmat apapun kita, secerdas apapun kita, biarlah kita tetap melibatkan Tuhan dalam rancangan-rancangan yang kita buat, supaya apa yang kita rancang itu tidak menjadi sia-sia. Ayat emas berikutnya tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita, saudara, adalah dari Yesaya pasal 25 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Saudara, dari Yesaya pasal 25 ayat 1 ini, hal yang ditegaskan tentang rancangan Tuhan adalah bahwa Allah sudah memiliki rancangan dari sejak dahulu, bahkan dari sejak kekekalan. Atas segala sesuatu, atas kehidupan kita, Allah sudah merancangkan yang terbaik dari kekekalan. Itu yang harus kita sadari dalam hidup ini, saudara, bahwa Tuhan sudah merancangkan sesuatu dalam hidup kita dari kekekalan. Nah, itu sebabnya di dalam teks firman Tuhan ini, saudara, Yesaya berkata, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku meninggikan Engkau, aku menyanyikan syukur bagimu. Jadi Allah ditinggikan, Allah dimuliakan, kepadanya dinaikkan syukur. Kenapa, saudara? Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib. Allah pasti akan melaksanakan rancangannya dengan kesetiaan. Dia pasti akan menggenapi rancangannya. Yang menjadi bagian kita dalam hidup kita adalah bahwa kita harus hidup memuliakan Tuhan. Kita harus hidup meninggikan Tuhan. Kita harus hidup
menaikkan syukur bagi Dia yang telah merancangkan semuanya, dan dengan setia Dia pasti akan menggenapinya. Dan rancangan yang Dia rancangkan bagi kita, saudara, adalah rancangan yang ajaib. Dikatakan, sebab dengan kesetiaan engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib. Rancangan yang Tuhan persiapkan bagi saudara bukan rancangan yang biasa, saudara. Rancangan yang Tuhan persiapkan bagi hidupku, bagi setiap kita, bukan rancangan yang biasa, tetapi rancangan yang ajaib, rancangan yang besar, lebih dari apa yang saudara pikirkan, lebih dari apa yang saya pikirkan. Rancangannya adalah rancangan yang ajaib, di mana Dia telah persiapkan itu dari sejak dahulu kala. Kita saja sebagai manusia, saudara, kalau kita sudah persiapkan itu dari jarak waktu yang begitu jauh, pastilah itu sesuatu yang sangat penting, sangat besar. Kita tidak akan merancangkan tentang makan kita, karena itu sesuatu yang biasa kita lakukan. Kita tidak akan menyusun rancangan yang begitu detail tentang makan pagi kita nanti atau makan siang kita nanti. Kenapa? Karena itu sesuatu yang biasa. Tetapi kalau sesuatu yang besar, misalnya tentang hari pernikahan, itu sesuatu yang besar dan istimewa, akan dirancang dengan terbaik. Dan itu pun berapa lama kita merancangkannya. Bayangkan, saudara, kalau Tuhan merancangkannya dari kekekalan, tentulah itu sesuatu yang sangat penting. Dan itulah hidup kita. Tuhan merancangkan hidup kita, dan rancangannya adalah rancangan yang ajaib, sehingga Dia merancangkannya dari kekekalan. Itu sebabnya dalam hidup kita, karena Allah merancangkan yang terbaik bagi kita, mari kita hidup memuliakan Dia, mari kita hidup meninggikan Dia, bersyukur kepadanya yang telah merancangkan yang terbaik, dan percaya Dia pasti akan menggenapinya, karena Dia Allah yang setia menggenapi rancangan-rancangannya. Ayat mas berikutnya tentang rancangan Allah dalam hidup kita, saudara. Yesaya 29 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita, dan siapakah yang mengenal kita? Saudara, hal yang sangat penting juga kita belajar di sini, dikatakan bahwa celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, dan berpikir bahwa Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak tahu. Dalam hidup kita, saudara, jika kita punya rancangan-rancangan, seharusnya rancangan itu kita ceritakan kepada Tuhan, rancangan itu kita ungkapkan kepada Tuhan, dan kemudian ketika kita ungkapkan kepada Tuhan, akan terjadi satu proses penyesuaian apakah rancangan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian setelah terjadi penyesuaian, Allah akan bertindak ikut campur tangan, menggenapi rancangan-rancangan itu, sehingga lebih dari apa yang kita pikirkan akan terjadi, lebih dari apa yang kita doakan akan digenapi oleh firman Tuhan. Itu sebabnya betapa bodohnya jika ada orang yang menyembunyikan rancangan-rancangannya terhadap Tuhan, padahal Tuhan bisa ikut campur tangan, menyatakan kuasanya menggenapi, menyatakan kuasanya melakukan mujizat. Jadi kenapa disembunyikan? Berarti ada sesuatu yang tidak beres dan tidak benar di sana, sehingga rancangannya disembunyikan dari Tuhan. Seharusnya rancangan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan harus sesuai dengan rancangan kita, sehingga kita lakukan yang terbaik. Tuhan lakukan bagiannya, dan rancangan-rancangan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita, saudara. Ayat mas berikutnya tentang rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesaya 55 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Saudara, alangkah menyedihkannya jika di dalam kehidupan kita, saudara, rancangan kita bertolak belakang dengan rancangan Tuhan.
jalan kita bertolak belakang dengan jalan Tuhan, maka sebesar apapun rancangan kita itu adalah kesia-siaan. Itu sebabnya seharusnya kita harus menyesuaikan diri dengan rancangan Tuhan. Dan di sini saudara, Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Tetapi seringkali saudara, ayat ini disalah mengerti. Orang-orang seringkali menggunakan ini, misalnya ada orang yang mengalami musibah, keluarlah ayat ini. Karena memang rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Ada orang yang mengalami duka, misalnya kehilangan keluarga yang dicintai, keluar lagi ayat ini. Ya, jangan bersedih karena memang rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Ya mungkin sah-sah saja saudara, tapi kalau kita lihat konteksnya, ayat ini, ayat yang ke-8 yang berkata sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, itu ditujukan kepada orang fasik dalam konteks ini. Karena ayat 7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Lalu kemudian ayat 8, sebab rancanganku bukan rancanganmu. Jadi Tuhan berkata kepada orang fasik dan orang jahat supaya mereka meninggalkan rancangan dan jalan mereka yang jahat dan kembali kepada Tuhan supaya mengalami rancangan Tuhan. Karena rancangan mereka ketika mereka hidup dalam kefasikan dan kejahatan itu bukan rancangan Tuhan. Jadi hal yang bisa kita belajar di sini saudara adalah bahwa untuk kita mengalami rancangan Tuhan, tinggalkan, jauhkan rancangan-rancangan kejahatan, jauhkan jalan-jalan kefasikan, jalan-jalan orang jahat. Artinya kita tidak hidup sebagai orang yang melakukan kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan orang fasik dan orang jahat. Karena itu akan membuat kita keluar dari rancangan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita hidup dalam rancangan Tuhan? Jauhkan segala yang jahat, jauhkan segala yang fasik, yang tidak benar, dan mari kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Kemudian ayat terakhir saudara, tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ayat terakhir ini menegaskan bahwa rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan bagi saya dan saudara. Dan kalau kita lihat seterusnya konteks dari Yeremia pasal 29 ini saudara, maka firman-Nya berkata bahwa jika umatnya datang kepada Dia, mencari Dia, berseru kepada Dia, maka mereka akan menemukan Dia, sekaligus rancangan-rancangan yang ada pada Dia tentang mereka. Artinya saudara, jika Allah merancangkan damai sejahtera, Allah merancangkan hari depan yang penuh harapan bagi kita, tentu saja semuanya kita rindu mengalaminya. Bagaimana kita mengalaminya? Kembali datang kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berseru kepada Tuhan. Itulah yang diajarkan melalui beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, rancangan Tuhan rancangan yang indah bagi setiap saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara. Ketahuilah ada rancangan Tuhan yang indah bagi saudara. Dan kemudian jalanilah kehendak Tuhan, hiduplah seturut kehendak Tuhan berdasarkan prinsip-prinsip ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita belajar tadi, dan alami rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, ayat-ayat emas tentang rancangan Tuhan yang sudah kita renungkan. Biarlah ayat-ayat emas ini membangkitkan iman saudara bahwa rancangan Tuhan indah dalam hidup saudara. Biarlah ini memotivasi saudara untuk mengejar rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara. Saya mau berdoa supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa.
Tuhan yang mengenal setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas tentang rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sudah belajar ayat demi ayat tentang rancangan-Mu yang indah bagi kami dan bagaimana supaya rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami mengambil keputusan dan komitmen kami akan melakukan, menerapkan prinsip-prinsip firman-Mu untuk kami meraih janji rancangan-Mu yang indah digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, beri kekuatan, kemampuan, kerinduan dalam hati mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan hamba berdoa biar setiap anak-anak-Mu mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Berkati mereka Tuhan, lawat mereka supaya mereka mengalami rancangan-Mu digenapi di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya setiap saudara sudah dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama, untuk menyerahkan segala beban, persoalan dan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa. Sekalipun mungkin sekian lama saudara berdoa kepada Tuhan dan saudara belum mendapatkan jawaban doa, tetaplah berdoa. Tuhan Allah kita siap untuk mendengar dan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, segala persoalan kehidupan mereka. Dan saat ini hamba menopang mereka di dalam doa. Bapa yang baik, hamba berdoa khususnya bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan kiranya yang menjadi jawaban atas segala pergumulan sakit penyakit mereka. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara. Lalu taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Tuhan Allah yang menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau kiranya mengulurkan tangan dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau mengerjakan mujizat, Engkau menyembuhkan. Angkat segala beban penyakitnya, sembuhkan dia ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah, persoalan dalam kehidupan mereka, mungkin ada beban, masalah, beban, persoalan yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Engkau kiranya yang menjadi jalan keluar. Angkat segala beban, segala persoalan kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka, di tengah bisnis mereka, dalam kehidupan mereka pribadi, Engkau yang menyelesaikan segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan.
Berkati keluarga-keluarga mereka Bapa. Berkati para suami, berkati para istri, berkati anak-anak, berkati orang tua. Berkati semuanya ya Tuhan, untuk sama-sama takut Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama mengasihi satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga, sehingga damai Tuhan, sehingga kesejahteraan daripada Tuhan memenuhi setiap keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati mereka yang sedang berbisnis, berkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Mereka yang berdagang, mereka yang bertani, mereka yang pegawai, berkati semuanya ya Tuhan. Para buruh, para medis, semuanya, apapun bidang pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berkati anak-anak-Mu yang sudah masuk ke masa pensiun, berkati para pensiunan dalam nama Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran juga, Tuhan yang campur tangan memberi pekerjaan bagi mereka. Berkati semuanya Tuhan. Berkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau Allah sanggup memberkati setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi persoalan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, profesi mereka, semuanya Tuhan memberkati. Apa yang menjadi kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu, yang menjadi permohonan-permohonan mereka di hadapan-Mu, Engkau Allah yang menjawab mereka. Engkau Allah yang menjawab mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seruan-seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjawab doa-doa dan seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Percaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Kalau saat ini saudara belum berlangganan dengan channel ini, saudara segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya. Amin.